Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Barnardito Toklaran dengan NIM 1100230008. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dirman Telengen, NIM 1100230009. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jefferson Telenggen dengan NIM 1100230007. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bambang Abdul Aziz dengan NIM saya 1100230006. Di sini kami akan mempresentasikan tugas narasi kami tentang hubungan tata guna lahan dengan bangkitnya perjalanan, aktivitas atau kegiatan dengan tarikan perjalanan dan hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang hubungan tata guna lahan. Tata guna lahan adalah cara atau pola penggunaan lahan di suatu daerah atau wilayah. Ini melibatkan alokasi dan pengaturan lahan untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, pertanian, industri, hutan, konservasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta untuk mencegah konflik penggunaan lahan yang tidak sesuai. Berikutnya akan dijelaskan teman saya, Dirman. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan dengan terikat perjalanan. Aktivitas atau kegiatan dengan terikat perjalanan menuju pada kegiatan yang menarik atau menantang dan dilakukan oleh seseorang selama perjalanan, baik itu berjalan, liburan, petualangan atau perjalanan bisnis. Contoh aktivitas ini meliputi menjelaskan tempat-tempat wisata berbentuklah di alam terbuka, mencontoh makanan lokal, belajar budaya baru atau bahkan pasti dalam kegiatan olahraga tertentu. Tujuan dari aktivitas semacam ini adalah untuk menikmati perjalanan sambil menciptakan kegiatan kenangan olahraga. Lebih lanjutnya teman saya jelaskan. Baik, terima kasih. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas mengacu pada sejauh mana individu atau kelompok dan dengan mudah mencapai berbagai fasilitas lainnya atau tujuan tertentu. Ini berkaitan dengan kemudahan akses ke rumah, pekerjaan, sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Tingkat aksesibilitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak fisik,
ketersediaan transportasi dan kebijakan perkotaan. Mobilitas mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Mobilitas dapat ditingkatkan oleh berbagai sarana transportasi seperti jalan raya, kereta api, bus, sepeda, dan lainnya. Mobilitas yang baik dapat meningkatkan peluang individu untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, rekreasi, dan penting lainnya. Oke, baik. Saya akan memberikan contoh tentang hubungan tata guna lahan dengan bangkitan perjalanan aktivitas atau kegiatan dan tarikan perjalanan, dan hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas. Oke, baik. Jadi contohnya di daerah NTT yang berada di Sumba. Di daerah tersebut terdapat tata guna lahan seperti adanya pasar. Pasar adalah jantungnya. Setiap hari pedagang dan pembeli dari berbagai daerah membanjiri area ini. Namun suatu hari sebuah perubahan besar terjadi. Pemerintah setempat memutuskan untuk mengatur ulang tata guna lahan di sekitar pasar. Mereka memulai dengan membangun jalur pejalan kaki yang luas dan rapi di sekitar pasar. Ini membuat pejalan dari tempat parkir dan transportasi umum menjadi lebih mudah dan aman. Ini adalah awal dari transformasi besar-besaran dalam tata guna lahan. Selain itu, beberapa pedagang yang sebelumnya menjual barang-barang di pinggir pasar dipindahkan ke dalam pasar, menciptakan zona yang lebih teratur dan nyaman bagi pembeli, dan segera menjadi daya tarik untuk bagi warga setempat. Seiring waktu, tata guna lahan yang baru ini juga mengakomodasi kios makan, tempat duduk, dan bahkan taman kecil. Semua perubahan ini membuat pasar menjadi tempat yang lebih ramah bagi masyarakat dan wisatawan. Bangkitan perjalanan di pasar meningkat pesat karena kemudahan akses, kebersihan, dan daya tarik yang lebih besar. Dengan tata guna lahan yang ditingkatkan ini, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi komersial, tetapi juga pusat budaya dan sosial di kota tersebut. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas ketidaklengkapan dan kesalahan yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih.